Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Uzli Fatimatsna dengan NIM 21104060023 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai artikel jurnal ilmiah yang telah saya buat. Pembuatan artikel dan video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester 1 tahun ajaran 2021-2022 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Anindya Sri Nugrahedi, SPD, MPD. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa pembuatan artikel ini mengacu pada salah satu jurnal yaitu Jurnal Estetik oleh IAIN Curup. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama yaitu judul artikel. Judul artikel yang saya buat adalah rendahnya penggunaan ejaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Alasan saya mengapa memilih judul ini karena seperti yang kita ketahui, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang secara sadar ataupun tidak melakukan kesalahan dalam menggunakan tata bahasa yang benar sesuai kaidah. Apalagi di era globalisasi yang mana teknologi berkembang dengan pesat, pengaruh media sosial dapat menjadi salah satu aspek kemampuan untuk mendefinisikan bahasa Indonesia dengan benar. Padahal dalam menyampaikan ide, perasaan, menjelaskan sesuatu, maupun berpendapat dengan orang lain, pasti dibutuhkan bahasa yang jelas agar penyampaian pesan tersebut dapat disalurkan dan dipahami oleh lawan bicara dengan baik. Selanjutnya pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini memuat inti permasalahan yang saya kemukakan yaitu rendahnya penggunaan ejaan bahasa Indonesia di era globalisasi yang saya jelaskan secara ringkas. Terdapat 4 kata kunci di bagian abstrak ini, yaitu bahasa Indonesia, ejaan, globalisasi, dan komunikasi. Selanjutnya pada bagian pendahuluan. Pada paragraf pertama, saya memaparkan latar belakang, yaitu mengenai rendahnya penggunaan ejaan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang benar di kalangan masyarakat Indonesia pada era globalisasi yang menjadi masalah utama penelitian. Rendahnya penggunaan ejaan banyak dijumpai pada penulisan di sosial media, misalnya pada teks singkat di bawah foto atau sering kita sebut dengan caption, dan komentar di Instagram, cuitan di Twitter, thumbnail atau judul YouTube, percakapan di WhatsApp, dan masih banyak lagi. Itulah latar belakang yang saya angkat. Selain itu dipaparkan juga informasi umum seperti fungsi bahasa, fungsi ejaan, dan definisi-definisi istilah seperti pengertian bahasa menurut KBBI menurut para ahli. Selain itu dipaparkan juga mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai yang masing-masing terdiri atas 2 poin. Di sini saya akan membacakan 2 poin tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pemakaian huruf kapital, singkatan dan akronim, kata depan, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda kutip, dan kata ganti pada pemakai bahasa di sosial media. Yang kedua, untuk menganalisis penyebab banyaknya kesalahan penggunaan ejaan di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, di bagian akhir pendahuluan dipaparkan manfaat penelitian atau penulisan artikel ini secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya pada bagian metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan atau library research, yaitu bersifat sastra yang merupakan kumpulan data atau tulisan ilmiah. Wujud data dan sumber data penelitian ini adalah sebuah pesan singkat sesama rekan kerja melalui media sosial WhatsApp, sebuah caption dan komentar warganet pada salah satu unggahan seorang selebgram ternama di Instagram yaitu Arif Muhammad, dan sebuah cuitan di Twitter. Sedangkan metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan dan mengumpulkan dokumen,
berupa foto, buku-buku pedoman, dan artikel di situs-situs internet yang berhubungan dengan analisis rendahnya penggunaan ejaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Teknik analisis terdiri dari 3 proses, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kesalahan ejaan. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan. Untuk yang pertama, saya menganalisis penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada sebuah pesan singkat di WhatsApp, menganalisis penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada sebuah caption dan komentar warganet pada salah satu unggahan selebgram ternama di Instagram, dan menganalisis penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada sebuah cuitan di Twitter. Dalam melakukan analisis, saya mengacu pada kaidah ejaan di PUEBI, yaitu pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini, saya juga memaparkan bukti data penelitian, yaitu berupa gambar yang sudah saya cantumkan sumbernya di bawah gambar. Selain itu, saya juga memaparkan hasil penelitian berupa hasil analisis rendahnya penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada sumber yang telah diteliti. Di bagian akhir pembahasan, saya memaparkan beberapa faktor penyebab rendahnya penggunaan ejaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada bagian penutup, di bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengabarkan jawaban dari hipotesis dan tujuan penelitian, sedangkan saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian. Kajian ini memberikan gambaran tentang permasalahan ejaan bahasa Indonesia di media massa yang masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagian terakhir, yaitu pada bagian daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan pustaka-pustaka acuan. Di sini saya menggunakan 15 referensi dalam menulis artikel ini. Format penulisan daftar pustaka yang digunakan adalah format Chicago Style, sesuai template jurnal yang saya acu, yaitu jurnal estetik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.